Di Legi Financial. Kali ini kita akan melihat apa bisa kita temukan di saham Apli atau Asia Pas Industries Tbk. Nah, ini bagi yang belum tahu, perusahaannya ini bergerak di bidang impor PVC gitu ya, plastik PVC. Ini ada direktur utamanya yaitu Wilson Agung Pranoto sama kantor di Jalan KH Ejek Mutakuin. Nah, kita lihat kali ini kinerja itu gimana. Karena sebenarnya kalau kita tarik panjang ini, saham ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk laporan keuangannya nilainya itu dia 1 tahun penuh dan bentuk itu dia rupiah. Kas setara kasnya dari 100 miliaran, 100 miliaran. Sekarang yang tersisa 89 miliaran. Persediaannya kita lihat di sini ada peningkatan sekitar 1,2 miliaran ya, kurang lebih 1,2 miliaran. Nah, ini cukup bagus. Tapi kita lihat dulu gimana dengan kinerjanya. Total asetnya sendiri, nah tapi mengenai penurunan, kita lihat dulu apakah karena penurunan hutang atau gimana. Hutangnya, ini dia ada mengenai penurunan juga. Hutang menurun sekitar 4 miliaran ya, kalau kita lihat di sini. Menurun sekitar 4 miliaran. Nanti kita lihat ekuitasnya itu apakah penurunannya lebih baik daripada hutangnya. Ekuitas sendiri, dia menurun itu lebih sedikit, paling kalau lebih 3 miliaran saja untuk yang ekuitas. Berarti bisa kita simpulkan penurunan hutang masih lebih baik daripada penurunan ekuitas. Tapi biasa kalau aset turun, kinerja seharusnya turunnya rata-rata seperti itu, apalagi kalau ekuitasnya turun. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan di sini dari 104 miliaran sekarang menjadi 75 miliaran. Tapi kalau kita lihat di sini, walaupun dia penjualannya menurun, beban-beban ini tampaknya terus meningkat. Ini kan gak ada efisiensi nih. Makanya kemarin laba usaha dari 10 miliaran sekarang menjadi rugi 2 miliaran. Padahal kemarin mereka untung 10 miliaran. Untuk laba tahun berjalannya setelah dikurangi pendapatan keuangan dan lain-lain, mereka dari kemarin untung 7 miliaran, sekarang hanya tersisa rugi 2 miliaran. Nah, tetap rugi 2 miliaran ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau kami lihat ini dikarenakan memang penurunan penjualan. Asli karena penurunan penjualan, tetapi mereka pun tidak melakukan efisiensi. Jadi otomatis pun makin jadi rugi ya. Padahal seharusnya kalau mereka ada melakukan efisiensi, seharusnya masih bisa untung walaupun sedikit. Ini ada manajemennya, top manajemen ada Dewan Komisaris utama Alexander Agung Pranoto. Kemudian ini ada Wilson Agung Pranoto. Nah, ini tampaknya seperti masa pengawasan ini kayak perusahaan keluarga juga gitu. Ini semua rata-rata Agung Pranoto. Ini kita skip. Kas dan setara kas kita lihat. Ini kas yang di tangan ini jumlahnya ini ratusan jutaan ya. Tapi nilainya gak gitu banyak. Paling banyak mereka simpan di Bank BCA. Kemudian ada Bank CMB Niaga. Yang lainnya gak gitu besar ya. Ini ada Bank SMBC Indonesia. Kami baru pernah dengar bank ini ya, Bank SMBC. Kalau yang lain sudah pernah nampak atau gimana? Dolar Amerika Serikat. Nah, ini US dollarnya. Mereka ada simpan deposito juga, tapi itu cuma rupiah. Itu bahkan ya pun udah berkurang. Kas yang dibatasi penggunaannya Bank SMBC. Kita lihat piutang usahanya itu gimana. Piutang usaha memang yang belum jatuh tempo dia menurun, tetapi kalau kita lihat dari sisi cash flow-nya, ini seharusnya sangat bagus ya. Ini piutang usahanya ini cukup bagus, bahkan untuk yang cadangan kerugiannya itu cuman berapa jutanya, ratusan juta gitu. Pokoknya gak gitu banyak kalau kita lihat. Nah, 197 jutaan dari 41 miliaran. Itu saya tergolong kecil sih. Ini luar biasa bagaimana mereka menjaga cash flow-nya ya.
tapi mereka ini mengambil karena penurunan penjualan. Investasi dan suap harga, mereka masih invest di saham juga, tapi jumlahnya menurunnya. Kita lihat ini seharusnya karena penurunan nilai ini. Bank SIMB Niaga dari 6,8 menjadi 6,7, Asahi Mas 1,5 menjadi 1,2. Nah, tapi memang kalau kita katakan untuk beberapa saham di IHSG ini merah tetap mengalami penurunan. Mengapa? Karena penurunan kinerja. Kita lihat bahkan kayak inilah perusahaan ini, dia pun mengalami penurunan kinerja kan. Nah, saya bisa tahu sendiri. Aset tetap bisa lihat di sini. Biasanya kalau perusahaan mengalami penurunan kinerja itu harga sahamnya itu bakal turun. Jadi ini berarti dia saham kita memang sudah mengikuti pola yang wajar ya, sudah mengikuti bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan itu. Ini kita skip. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat memang semua sektor mengalami penurunan. Ini plastik dari 100 miliaran sekarang menjadi 73 miliaran. Elektronik dari 3 miliaran sekarang menjadi 1,6 miliaran. Ini kan semua rata-rata di mereka berkurang secara drastis ya. Mereka bukan secara drastis. Salah satu hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan efisiensi serta meningkatkan penjualan dengan melakukan promosi dan lain-lainnya. Tetapi biasanya untuk yang seperti ini, kalau memang ekonominya agak sulit, daya beli rendah, itu tetap gak gitu berpengaruh. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu tetap bertahan. Bahwa penjualan, gaji dan upah kita lihat meningkat terus ya, 2,6 miliaran menjadi 3,1 miliaran. Ongkos angkut oke lah, namanya penjualan turun, dia menurun. Perjalanan dinas dan lain-lain. Nah, ini kita lihat ini ada mengenai penurunan, tapi gajinya yang meningkat juga ya. Beban umum dan administrasi, biaya umum dan administrasi kita lihat bahkan gajinya terus meningkat. Ini semua rata-rata terus meningkat. Penyusutan pun meningkat. Ini lain-lain pun meningkat. Ini lain-lain untuk apapun gak ada yang tahu ya. Namanya itu lain. Pendapatan lainnya di sini adalah laba atas penjualan aset tetap, tapi nilai itu kecil. Sebenarnya kalau kita bilang ini ada pembaikan kredit dan lain, ada lainnya lagi. Ini lainnya kita gak tahu ini apa. Nah, itu yang gak susah ya menurut kami ya. Mau percaya ya pun gak gitu gampang. Beban lainnya rugi berapa? Ini ada lainnya 149 jutaan. Ini bank keuangannya. Nah, ini kita lihat tingkat kenaikan gaji. Oh, dia malah meningkat ya. Kemarin 5%, sekarang menjadi 6%. Kok bisa gitu? Ketika perusahaan sedang merugi, malah tingkat kenaikan gaji mereka malah meningkat. Oh, ternyata bukan. Ini data yang 2024 ya. Ini kita bisa lihat tahunnya dari 2023 menjadi 2024. Berarti memang dari tahun kemarin udah mulai peningkatan sih. Dan kami agak kurang mengerti mereka mengapa mereka gak tahu 2025 ya perbandingan 2024 dan 2025, atau karena persenannya sama atau gimana kurang tahu ya. Maka itu saya sekian lokasi saya investasi.